Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Irawan, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik manajemen memori di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati. Pengertian teknik manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikutnya, konsep dasar manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting pada sistem operasi. Sejak awal komputer digunakan untuk keperluan komputasi, kebutuhan akan memori yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan fisik memori di dalam sistem terus meningkat. Berbagai perhitungan dan strategi terus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ukuran memori fisik. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas sebagai berikut. 1. Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. 2. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. 3. Mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya adalah kemampuan mengalamati ruang memori utama yang tersedia. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak sengaja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti 1. Membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Kedua, proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space setiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. 3. Memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. 4. Fair physical memory allocation. Digunakan untuk manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. 5. Shared virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Tugas dan fungsi manajemen memori. Manajemen memori melakukan tugas penting dalam kompleks berkaitan dengan 1. Sumber daya yang harus dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. 2. Upaya agar pemrograman dan proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. 4. Mengelola swapping antar memori utama dan fisik. Kesimpulan, konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya,
Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin dan transfer data dari memori. Sekian dari penjelasan saya tentang teknik manajemen memori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.